Menebar dakwah, meraih surga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Masya Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Bandung hari Masya ini? Allah. Cerah-cerah, berawan, Indah, Masya indah. Allah. Bandung selalu indah insya Indah, Allah. insya Allah. Ustadz, berkenaan dengan menikah, pasti bahasannya selalu muda-mudi ini pingin menikah dan membayangkan suatu pernikahan yang indah. Nah, pernikahan yang indah itu kenapa bisa dikatakan pernikahan itu indah? Ini rahasia apa yang ada dalam pernikahan ya Ustadz? Masya Allah, Masya Allah. Ya, muda-mudi pengen nikah. Iya. Dan yang sudah nikah pun yang pengen sudah pingin nambah. nambah. Masya Allah. Saking indahnya Saking pernikahan. indahnya atau gimana nih Ustadz pernikahan? Masya Allah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ya, pernikahan itu indah karena memang pada dasarnya semua syariat Islam itu indah. Allah SWT nggak mungkin memerintahkan sesuatu kecuali di dalam perintah tersebut mengandung kemaslahatan, kebaikan, keindahan bagi kita semuanya. Karena Islam ini Masya Allah indah. Ya, patut kita ini bersyukur, bangga sebagai seorang Muslim ya. Karena Islam yang begitu indah, komplit, semua syariatnya dibangun di atas kemaslahatan, kesempurnaan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islamati. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Termasuk nikah. Itu kan syariat Islam. Betul. Ya, Islam yang anjurkan. Ya. Kenapa pernikahan adalah suatu hal yang indah? Karena tadi itu syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam pernikahan itu banyak sekali manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayat liqaumin yatafakkarun. Termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, wa jadikan kalian berpasang-pasang. Yang tadinya tidak saling kenal gitu kan. Iya, betul. Yang pria dan wanita, tapi Masya Allah, Allah temukan dan mereka saling mencintai, saling mengasihi. Bahkan kadang-kadang nih seorang wanita ketika sudah nikah, cintanya kepada suaminya kadang melebihi sama orang tuanya. Oh, Luar biasa, iya. ngikut banget lagi. Ya, Nurut. Padahal Nurut. sebelumnya nggak kenal, betul. nggak betul. ikut menafkahi, nggak ikut membesarkan. Iya. Tapi betul. itulah indahnya. Makanya kata Allah, litaskunu ilaiha, supaya kalian tenang dengan nikah itu. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan menjadikan kalian cinta dan kasih sayang dalam pernikahan ini. Makanya betul kata Nabi, lam yura lil mutahabbaini mislun nikah. Enggak ada orang yang saling jatuh yang saling mencintai melebihi ikatan cinta yang dibangun di atas pernikahan. Yani kalau cinta-cinta semu saja, Iya. nah itu biasanya kandas dan bermuara kepada kegagalan dan penyesalan. Ya. Tapi kalau cinta yang dibangun di atas ridha Allah Subhanahu wa taala, pernikahan, ini Masya Allah. Ya, bayangkan kita udah nikah dapat pahala. Ya. Bahkan setiap aktivitas kita ya untuk istri kita, untuk anak kita bernilai ibadah jadinya. Masya Allah. Kita mendidik anak kita, mendidik istri kita, mencarikan nafkah untuk mereka. Ibu-ibu juga sebagai ibu rumah tangga, dia masak, dia mencuci. Ada pahala besar Ada di sana, pahalanya. ya, Ustaz. Tapi Ustaz, kalau didasari menikah itu awalnya misalnya Ya. memang untuk menyalurkan syahwat gitu. Ya. Memang itu diperbolehkan. Itu salah satu tujuan dari pernikahan juga memang. Oh, gitu. Bahkan salah satu tujuan inti dari pernikahan itu, kata para ulama, ada dua. Satu adalah untuk membentengi diri kita dari hal-hal yang haram. Iya. Seperti perzinaan, LGBT, dan sebagainya. Makanya kata Nabi SAW, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wahai para pemuda, siapa yang mampu di antara kalian menikah, segera nikah, jangan tunda-tunda. Jangan dilama-lama ya. Jangan lama-lama, jangan tunda-tunda.
Biasanya mati lamanya, duluan. biasanya lamanya nyari calonnya nih yang kurang cocok gitu Iya. ya. Wahai anak muda, kalau siapa yang mampu di antara kalian menikah, segera menikah. Iya. Karena itu bisa menundukkan pandangan kalian dan menjaga farji kalian. Oh iya. Nah itu. Iya betul. Berarti pernikahan itu tujuan utamanya dua. Satu, menjaga farji kita, kehormatan kita, supaya kita nggak terjerumus dalam hal-hal yang haram. Apalagi zaman sekarang ya kan. Diarahkan kepada yang memang seharusnya yang benar. Iya. Gitu. Karena kalau enggak, nah Iya. ini kacau remaja-remaji sekarang apalagi ya kan. Iya betul. Pergaulan begitu bebas. Akhirnya banyak yang terjerumus dalam pacaran, Betul. perzinaan. Udah gitu nanti kalau sudah itu akhirnya aborsi. Oh, Nah, Masya Allah. bahaya. Banyak sekali ya. Betul. Yang kedua, tujuan pernikahan itu adalah untuk memperoleh keturunan. Nah ini. Supaya kita kalau nggak ada pernikahan, akhirnya kan banyak anak-anak haram atau terputus keturunan Nasabnya. Ya. terputus keturunan kita, Betul, nggak ada betul. yang meneruskan perjuangan Iya. kita gitu ya. Nah. Makanya kita dianjurkan tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsirum bikumul umam. Menikahlah kalian dengan wanita yang memiliki dua kriteria. Ya. Satu yaitu penyayang, jangan yang galak. Ya, jangan yang galak. Yang lembut-lembut Yang ya. lembut ya. Ya, orang Sunda kan lembut-lembut ya. Insya Allah. Lembut-lembut, penyayang. Iya betul. Karena kalau galak kasihan anak, kasihan suaminya juga Betul sih. ya. Kemudian al-walud. Al-walud itu artinya calon banyak anak. Calon banyak artinya subur. Bisa diketahui dari ibunya, dari saudarinya. Keluarga besarnya Ya. anaknya banyak nih kan nih Tuh, gitu ya. Pas nador ya nanya anak berapa nih? Anak 11. Wah, Berarti cakep ini nih. cakep bisa bikin timnas Timnas nih. ya. Nah, jadi itu Ya, kriteria. kriteria. Kemudian kata Nabi, saya akan berlomba-lomba siapa yang paling banyak pengikutnya. Makanya semakin banyak keturunannya semakin bagus. Dan itu salah satu sunnah ya. Salah satu yang dianjurkan. Salah satu tujuan pernikahan supaya kita banyak keturunannya. Karena anak itu investasi akhirat. Iya. Menyenangkan. Kemudian dia akan mendoakan kita. Ya. Setelah kita mati dia mentransfer pahala untuk kita. Jadi kalau punya keyakinan kita menikah karena kita ingin bersama, tapi kita tidak mau punya anak, itu salah. Apa juga itu ya. namanya? Child free. Child free. Itu bertentangan dengan syariat. Dan bertentangan dengan logika, fitrah. Iya. Kenapa? Karena orang yang mengatakan seperti itu, dia lahir di sini karena orang tuanya nggak child free. Nggak tiba-tiba jelek gitu kan. Coba gitu kalau juga. misalkan orang tuanya child free, nggak muncul dia. Iya kan? betul. Nggak ada tuh ya. Ya, ada Masya dia. Allah. Itu ya itulah tadi lah, Indonesia itu banyak yang aneh juga. Banyak yang aneh juga Banyak. ya. Makanya Ana ingat Syekh Ana dulu, saya Sami Muhammad, menantunya Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Ya. Ana pernah bilang satu pertanyaan yang menurut beliau aneh gitu. Kata beliau, Indonesia fiha gharaib wa ajaib. Indonesia ini banyak keajaiban dan keanehan. Aneh-aneh aja. Iya. Masa ada kayak gitu katanya. Betul. Ada sih. Lalu melangkah ke ini Ustaz. Tujuan pernikahan itu sakinah mawaddah warahmah. Betul, Tadi samawat. ayat-ayat dari Allah Ar-Rum ya. Nah, Ayat 21. kiat-kiat untuk menuju ke sakinah mawaddah warahmah pasti ada lah Ustaz ya. Iya. Apa yang perlu dilakukan Ustaz? Ya. Bagi setiap pasangan yang Masya Allah, ya. Tadi sudah kita sampaikan, Islam itu agama yang sempurna. Ya. Tidak ada satu permasalahan pun kecuali Islam sudah membahas. Jangankan masalah pernikahan, masalah buang hajat aja dibahas dalam agama dibahas ya, Islam. betul. Apalagi masalah pernikahan yang ini masalah yang sangat penting gitu ya. Ya. Betul bahwa pernikahan itu ya adalah suatu ibadah, bahkan ibadah yang lama ya. Ya, Kalau sholat kan setelah salam berarti udah selesai. iya, Ini lama nih. lama. Lama. Tergantung kita bagaimana mempertahankannya. Iya. Makanya pernikahan itu nikmat, tapi kita harus menjaga dan merawat nikmat tersebut supaya tidak dicabut oleh Allah SWT. Iya. Wa idza kunta fi nikmatin far'aha fa innal ma'asiya tuzilun ni'ama. Kalau kamu mendapatkan nikmat, rawat baik-baik. Karena kemaksiatan itu bisa menjadikan hilangnya, dicabutnya nikmat Allah SWT. Nah, kita harus merawat baik-baik nikmat pernikahan ini. Ikatan pernikahan itu nggak main-main. Mitsaqon hulida, ikatan cinta yang sangat kuat, yang sangat kokoh. Kita menjadikan sesuatu hal yang awalnya haram menjadi halal. Menjadi halal. Bayangkan kita sebelum nikah itu berhubungan badan sama wanita, sama Lawan jenis ya. lawan jenis itu haram. Haram. Tapi setelah kita mengatakan qabil tu nikah jadi halal gitu kan. Betul. Itu
itu ikatan yang nggak main-main. Dalam pernikahan itu ikatan yang sangat sakral. Makanya ada persyaratan-persyaratannya yang sangat. Nah, bagaimana cara menjaganya supaya langgeng? Iya. Kita kembalikan kepada aturan agama Islam. Jangan cuma ada tuh ya. Iya, jangan cuma ikut-ikutan idolanya, artis betul. sinetron, penyanyi, enggak. Iya. Ikuti aturan dalam agama Islam. Yakin kalau kita ini mengikuti aturan agama Islam, maka keluarga kita akan sakinah mawaddah. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwa samawa itu bukan berarti tanpa konflik ya. Iya itu. Betul. Tanpa konflik. Kalau konflik itu pasti ada dalam rumah tangga. Rasulullah juga dulu pernah tengkar sama istrinya pernah juga, cemburu dan sebagainya. Wajar gitu. Iya. Tapi Rasulullah adalah orang yang sangat pintar bagaimana mengatasi konflik rumah tangga. Jadi kalau kita beranggapan rumah tangga samawa itu tanpa konflik, keliru itu maksud saya. Rumah tangga indah itu, yang samawa itu bukan berarti tanpa masalah. Bukan berarti tanpa masalah. Ya. Ada. Tapi bagaimana cara kita menyikapi dan mengatasinya. Masya Allah. Nah, yang perlu kita bangun supaya rumah tangga, namanya ini, kalau filosofinya rumah tangga kan diperumpamakan seperti rumah. Yang namanya rumah, ya berarti harus pondasinya kuat. Masya Allah. Karena kalau rumah pondasinya nggak kuat, melenyek. Apa itu melenyek? Hancur. Tiba-tiba nggak karuan bentuknya. Nggak sampai tsunami, mungkin betul. Ini aja goyangan dikit kena angin dah. Berarti harus diperkuat pondasi-pondasinya. Pondasi yang paling kuat pertama tentu adalah iman. Iman. Bagaimana kita sebagai suami istri harus betul-betul memperkuat keimanan. Ya. Karena ini kunci kebahagiaan. Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beriman dan beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, kami akan berikan kehidupan yang bahagia. Bukan dengan harta, bukan dengan tahta, sudah keimanan. Iya, yang paling penting. Betapa banyak orang banyak hartanya, tinggi jabatan tahtanya, rumah tangganya kacau juga. Iya, betul. Dan nggak tenang lagi. Iya. Jarang ketemu lagi ngurusin kerjaan sana, kerjaan sini. Yang paling inti adalah keimanan. Betul-betul takut sama Allah dan berupaya menjalani rumah tangga ini sesuai apa yang telah digariskan oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita punya ilmu tentang agama Islam. Supaya kita nanti berumah tangga ini sesuai aturan agama Islam. Maka jangan menghayal rumah tangga bahagia kalau kitanya nggak mau ngaji ilmu agama. Harus cinta ilmu harus cinta ilmu ya. Harus cinta ilmu dan semangat belajar ilmu agama. Kata Imam Syafi'i, man la yuhibbal ilma la khaira fi. Siapa yang nggak cinta ilmu, nggak ada kebaikan untuknya. Makanya kalau ingin rumah tangganya baik-baik saja harus ilmunya. ngaji juga, diajak tuh istrinya, ayo dong ke Taman Surga ikut kajian. Di Bandung alhamdulillah udah banyak kajiannya. Pulangnya bawa gamis baru. Hampir di mana? Hampir ke mana makan. Nah, itu juga salah satu kiat untuk romantis tuh. Seolah tambah semangat istrinya ngaji kan. Yang ketiga adalah bagaimana kita melaksanakan tugas masing-masing. Kan Islam itu sudah ngatur suami tugasnya apa, istri tugasnya apa, sudah dipetakan kewajibannya. Suami misalkan tanggung jawabnya adalah membimbing, menggandeng tangan istri, mendidiknya dengan agama. Itu tugas paling inti. Menafkahi, bagaimana memperlakukan istri dan anak-anak dengan baik. Istri juga demikian. Islam mengatur bagaimana harus taat sama suaminya. Menjaga kehormatan dirinya dan kehormatan suami, terutama kalau ditinggal. Kemudian berusaha membahagiakan suami, berpenampilan menarik dan lain sebagainya. Artinya aturan-aturan agama Islam ini jangan cuma sekedar teori atau yang ada dalam parenting rumah tangga, tapi betul-betul diterapkan. Karena ilmu itu yang paling penting amal. Bukan cuma teori, pinter tapi jadi terasa. Betul. Kemudian yang paling penting juga bagaimana ta'awun, ada sinergi, saling membantu, melengkapi, saling mengisi. Nah, tuh. Makanya dalam surat Al-Baqarah itu suami istri diperumpamakan seperti pakaian. Hunna libasul lakum
wa antum libasul lahun. Mereka para istri itu adalah pakaian buat kalian wahai suami, dan kalian wahai suami pakaian buat mereka. Kenapa suami istri diperumpamakan seperti pakaian? Nah, kata para ulama, karena pakaian itu fungsinya 3. Ya. 1, fungsi pakaian adalah untuk melindungi. Iya. Supaya nggak kedinginan, supaya nggak kepanasan. Nah, suami istri juga demikian, harus saling melindungi. Melindungi ya. Ya, suami melindungi istrinya, terutama dari neraka ya. Ya. Istri juga demikian, melindungi suaminya. Jangan sampai malah menjerumuskan suaminya ke neraka. Berarti rasa cemburu untuk takut kalau suaminya mungkin istri atau suaminya terlihat atau sama orang lain itu wajar-wajar aja ya. Wajar kalau Wajar. tidak berlebihan ya. Tidak perlu. Cemburu itu bagus, tanda cinta. Positif ya. Iya, positif. Yang penting jangan berlebihan. Iya. Ya, nggak ada apa-apa, diinterogasi terus. Nah, itu ya nggak wajar. Iya. Tapi kalau masih tahap wajar gitu ya, cemburu wajar. Istri-istrinya Nabi juga cemburu. Dulu Aisyah cemburu ketika ada salah satu istri Nabi ngirimkan makanan sampai dibanting malah. Rame. Jadi itu pertama. Yang kedua, pakaian itu kan menutupi aib. Kita mungkin ada panunya, ada tertutupi kan kalau pakai baju. Betul, Nih Anda pakai baju bagus nih misalkan, nggak kelihatan tuh. Nggak tahu tuh dalamnya apa tuh. Nggak kelihatan. Ada luka, ada ini dan itu nggak kelihatan. Begitu juga sama istri. Suami istri itu harus menutupi kekurangan. Nggak boleh tuh diumbar-umbar, medsos gitu ya. Sekarang kan banyak masalahnya itu Mas Ebi ya. Iya. Ada masalah dikit, nah dibikin status sama istrinya, dibikin status sama suaminya, konflik tengkar sama istri, apalagi sampai diumbar ke media massa gitu kan, aibnya suami. Walaupun hanya misalkan di statusnya si Bebek ngeselin nih gitu ya, nggak boleh juga ya Ustaz. Nah, yang ketiga, kenapa suami istri itu diperumpamakan seperti pakaian? Karena pakaian itu membuat indah. Iya. Bahkan mungkin yang aslinya kurang ganteng, kurang cantik, tapi kalau pakaiannya terangkat bagus, nih, terangkat, nilainya terangkat. Ya lebih cakep gitu ya. Begitu juga suami istri. Suami itu keindahan bagi istri, istri juga keindahan bagi suaminya. Ad-dunya mata wa khairu mata ilal mar'atus salih. Dunia itu adalah keindahan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah memiliki istri yang salihah. Makanya pertama kalau ganteng, cantik, tapi belum punya suami atau istri, belum nikah, gitu kan? Belum teruji, karena belum teruji laku. Ya. Jadi intinya tadi perkuat iman, kemudian ngaji ilmu agama, kemudian praktekkan, kemudian saling mengisi. Lalu yang kelima harus sabar. Namanya rumah tangga itu seperti tadi saya bilang, rumah tangga sama, bukan berarti nggak ada konfliknya. Pasti ada konflik, itu ada. Cuma bagaimana kita menyelesaikannya, dan ini dibutuhkan kesabaran. Betul. Terutama bagi yang laki ya, bagi yang suami. Jangan gara-gara masalah sepele udah langsung main tangan. Atau istri mungkin hanya karena konflik berantem masalah sepele minta cerai, tergesa-gesa. Betul. Nah ini jangan, kita harus sabar. Lihat tadi Rasulullah SAW ketika Aisyah cemburu banting piringnya tadi, Masya Allah, Rasulullah nggak marahin si istrinya yang bawa, ini ngapain bawa ini, bikin masalah aja. Rasulullah juga nggak marahin Aisyah. Padahal di situ ada tamu. Ya, ada tamu. Rasulullah yang ngumpulin sampai ngumpulin pecahannya. Indah tuh, Masya Allah. Sabarnya Rasulullah. Coba itu kalau kita mungkin dimarahin istrinya, ditamper mungkin. Malu-maluin aja, ini ada tamu juga. Betul. Wah, pasti main pitam gitu ya. Apa ini? Tapi Masya Allah, Rasulullah sabarnya. Itu yang perlu kita contoh. Karena perempuan itu ya, walaupun misalkan ya membuat suatu kekurangan, kesalahan, sebagaimana kita suami laki-laki juga pernah membuat kesalahan. Tapi kita tidak boleh hanya melihat satu sisi saja. Ya, kalau dia punya kesalahan, kalau dia punya kekurangan, masih banyak kebaikan-kebaikan dia. Jangan cuma lihat dengan satu mata, tapi lihatlah dengan dua mata. Dan berarti harus sadar dengan faktor-faktor yang akan membuat rumah tangga itu retak. Itu kita harus notice juga, harus sadar juga ya Ustaz ya. Harus notice juga, harus sadar juga. Sehingga
bisa oh ini masalahnya, ini mulai ada Betul. masalah nih. Kira-kira apa aja tuh Ustadz yang bisa bisa membuat keretakan rumah tangga yang mungkin terlambat nanti sadarnya kira-kira. Betul. Padahal itu jadi masalah. Ya, ya sekarang ini kan ya ujian rumah tangga luar biasa zaman Banyak sekarang ya. ya. Makanya banyak perceraian banyak ini. Rame banget ya. Jadi ketahu tuh Aduh. cerai-cerai baik. Ya, apa penyebab rumah tangga retak, Iya. bahkan mungkin berujung kepada perpisahan, Iya. perceraian. Sebenarnya banyak ya sebab-sebab konflik rumah tangga itu kan banyak. Tapi kalau kita boleh meringkas, ya sebenarnya satu kata aja, yaitu ketika kita tidak sesuai dengan aturan agama Islam. Jauh Dosa dari dan agama. maksiat itu penyebab utama. Makanya ada hadis riwayat Imam Bukhari Ya. dalam Adabul Mufrad, hadisnya disahihkan oleh Syekh Albani. Masya Allah, ini perlu menjadi renungan bagi kita. Kata Nabi SAW, ma tahabasnani fillah summa iftaraqa illa lidhanbin yuhdisu ahadu. Iya. Tidaklah dua orang itu saling mencintai karena Allah, kemudian mereka berpisah. Iya. Ya, termasuk suami istri yang saling mencintai awalnya gitu ya. Betul. Kemudian kok berpisah, bercerai, illa lidhanbin yuhdisu ahadu. Kecuali karena dosa yang dilakukan oleh salah satu. Nah, tidaklah dua orang yang saling mencintai kemudian mereka berpisah, Karena tengkar, dosa. cerai, kecuali karena dosa. Karena biang semua permasalahan itu adalah dosa dan maksiat kepada Allah SWT. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah menimpa kepada kalian suatu musibah kecuali karena dosa yang kalian kerjakan. Iya. Kayaknya kita harus introspeksi diri ya. Introspeksi. Suami istri kita ini banyak dosanya. Apalagi nih di zaman sekarang Ustadz, ini yang kita pegang handphone gitu ya, Nah, medsos, kita bisa berlayar kemana aja, tiba-tiba ketemu dengan Betul. orang-orang baru mungkin yang lebih menarik. Ya. Nah makanya itu jadi sumber dosa juga kalau tidak berhati-hati kita pegang medsos ya Ustadz ya. Betul. Jadi media sosial ini sekarang seperti pisau bermata dua ya. Nah, kalau kita pakai untuk yang baik, tapi jangan lupa ya, dia juga adalah bisa dipakai untuk dosa maksiat. Termasuk sekarang ini fitnah-fitnah wanita, ya perselingkuhan. Itu salah satu penyebab faktor utamanya adalah media sosial. Banyak memandang wanita cantik. Betul. Ya, akhirnya memandang jelek istrinya, kurang mensyukuri istrinya. Masya Allah. Betul. Karena yang dia bandingkan mungkin orang lain yang lebih cantik. Iya. Nah, ini akhirnya kurang mensyukuri Allah yang sudah kasih istri yang sudah bersusah payah demi kita. Masya Allah, iya. Ya. Karena wanita itu seperti kata Nabi, al-mar'ah aurah, fa idza kharajat istasrafa syaitan. Wanita itu adalah aurat. Kalau dia udah keluar, dipercantik, diperindah sama setan. Jadi kadang kita sudah punya istri, ngelihat wanita yang lain, lebih cantik daripada istri. Padahal belum tentu. Ujung-ujungnya, nyesal. Bahaya juga ya Ustadz. Bahaya sekali. Baik. Makanya kita ya harus betul-betul kembali kepada agama Islam, kembali kemudian taat kepada Allah SWT, berusaha menerapkan aturan-aturan agama Islam. Ya. Apapun masalahnya, Ya. konflik dalam rumah tangga, kalau kita mau mengembalikan kepada aturan agama Islam, insya Allah akan kita dapatkan solusi yang terbaik. Kalau kita bahas penyebab konflik rumah tangga itu banyak ya. Mungkin istri kerja sebagai sebagai wanita karir, banyak itu kasus juga. Ya. Istrinya sering kerja merasa keluar, levelnya di atas suami akhirnya, dan kemudian kurang terurus istri sama anak-anaknya karena dia itu juga salah satu penyebab konflik. Iya. Suaminya mungkin dulu kaya terus di PHK, betul. Itu juga konflik, menyebabkan ekonomi lah ya. Ya, faktor banyak faktor ya Ustaz. Perselingkuhan ini yang paling banyak nih faktor. Iya, betul. Perceraian karena mungkin suami atau istri dan rata-rata alatnya medsos Ustaz. Medsos tadi. Medsos, balik lagi medsos. Ujian terberat zaman sekarang itu medsos. Ya, maka kita harus betul-betul takut kepada Allah SWT, merasa diawasi sama Allah SWT. Jangan cuma takut sama suami atau istri, tapi betul-betul takut sama Allah SWT. Jangan isti ya.
ikatan suami takut Takut istri. istri. Kalau kita takutnya cuma sama istri, akhirnya pas lagi istrinya lagi nggak ada atau mungkin lagi kita keluar kota, wah merasa aman. Nih. Tapi Bisa kalau kemana-mana. merasa diawasi sama Allah SWT, dimanapun kita berada, maka kita akan berusaha membentengi diri kita dari maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya sebab konflik rumah tangga ini banyak. Cuma tadi rumah tangga samawa bukan berarti nggak ada konflik. Ya. Konflik itu pasti ada. Tinggal kita bagaimana menghadapinya, menyelesaikannya. Karena dunia ini ujian. Dunia ini ujian. Termasuk dalam rumah tangga ujian dari Allah SWT. Kalau pengen nanti nggak ada ujian, nanti kalau ketika di surga. Menebar dakwah, meraih surga.